Kenapa Yesus tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri? Kenapa mesti Siapa Bapa? mengatakan dia tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri? Itu Yohanes dia 10, Yohanes 10 ayat 17, dia mengatakan tak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku. Dan aku berkuasa. Oke, sekarang pertanyaannya gini, Mbak. Kalau seperti itu kan, menurut Mas Elia ini, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Bisa dibukakan KBBI nggak, Mbak? Nggak Mbak usah, nggak Mas usah KBI, saya udah jelaskan. Anu itu, Nggak usah, anu itu nggak kalau usah. dalam bahasa Indonesia apa artinya? Ini dalam bahasa, kita lihat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, tondeina, itu pada seseorang. Seseorang yang tidak perlu ditafsirkan gimana-gimana. Ya, seseorang yang kamu temui menurut konteksnya. Enggak, maksud saya ini, kita kan Bible itu kan berbahasa Indonesia, betul? Betul, tapi interpretasinya bukan dari bahasa Indonesia. Interpretasinya Ya. dari bahasa aslinya. Oh, jadi nggak bisa Oh, diinterpretasi. nggak bisa. Dogma kami itu dari bahasa aslinya, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aslinya apa? Bahasa Yunani. aslinya? Yunani. Kalau di Yunani itu apa anu tadi itu? Tadi kan saya udah bilang, tondeina. Tondeina, anu gitu artinya gitu. Seseorang tertentu, seseorang yang ditemui di sana, such. Tadi kan bahasa Inggris saya udah kasih tahu, such and such person yang akan ditemui di sana oleh muridnya di tempat itu, agar di tempat orang yang dia temui siapapun di sana, Yesus dengan muridnya melakukan apa? Paskah bersama. Oke. Sama kayak saya, Boleh? misalnya mengutus Anda, kamu pergi dong ke kota Bandung. Nanti siapapun yang kamu temui di sana, bilang kalau aku mau mau melakukan pesta di rumahnya gitu. Nah, siapapun yang kamu temui di sana nanti. Jadi tidak spesifik kepada orang tertentu. Makanya karena ini tidak bernama orangnya, maka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia si anu. Oke, baik. Ganti pertanyaan satu aja, Mbak, lagi, Mbak. Menurut Mas Elia ini, Allah itu Tuhan apa bukan? Allah itu gelar. Gelar itu dari juga Tuhan. Allah itu Bukan hakikat, Tuhan itu gelar. Tuhan itu gelar, Allah itu hakikat. Hakikat, betul. Betul. Nah, coba di 1 Korintus 6 nomor 14. 1 Korintus 6 ayat 14 atau 18? 14. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya, betul. Jadi gimana itu? Hakikat yang membangkitkan gelar gitu? Ya, ini Allah ini adalah hakikat yang merujuk kepada Bapa. Makanya baca ayat 18-nya, bro. Di sana Bapa Allah itu siapa? Bapa. Membangkitkan Allah itu Bapa. Tuhan di sana Oke. siapa? Yesus. Berarti Bapa yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Itu maksudnya. Baca ayat 18-nya. Artinya Yesus itu dibangkitkan oleh Bapa, betul? Dia dibangkitkan oleh Bapa dan dibangkitkan oleh Roh Kudus dan dirinya sendiri juga membangkitkan ia. Baca Yohanes 10 ayat 17, Yesus berkata, tak seorang pun yang mengambil nyawaku daripadaku. Ia membangkitkan dirinya sendiri. Kenapa Yesus tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri? Kenapa mesti Siapa Bapa? mengatakan dia tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri? Itu Yohanes dia 10, Yohanes 10 ayat 17, dia mengatakan tak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku. Dan aku berkuasa. Oke, sekarang pertanyaannya gini, Mbak. Kalau seperti itu kan, menurut Mas Elia ini, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Tritunggal di dalam Yesus. Enggak, Tritunggal. Tritunggal. Tapi di Matius 11:25 itu, menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Ya Bapa, Yesus firmannya Bapa kan? Bapa dan firmannya satu hakikat kan? Kalau ya Dengan kata Mbak pikiranmu, tadi, kamu dengan firmanmu satu hakikat enggak? kenapa Yesus tidak mengatakan aku bersyukur kepadamu Tritunggal Tuhan langit dan bumi? Kenapa enggak seperti itu dia berkata? Loh, dia kan firmannya Bapa yang diutus Bapa. Dia mengatakan bahwa kita harus memuliakan sumberku, yaitu Sang Bapa.
Dan di dalam sang Bapa itu ada dia yang berdiam. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi Tuhan Yesus sudah punya kemuliaan di dalam hadirat Bapa sejak kekekalan. Nah, siapa dia kalau bukan firman-Nya Allah? Ya Yesus. Gitu. Gampang itu jawabnya. Ya. Artinya di situ ayat itu gimana ya? Kalau ada kata bersyukur itu artinya ada 2 person gitu. Ya kan? Memang ada dua realita, Bro. Bapa Ya, ya dua. Bapa, Yesus adalah firman-Nya Bapa, Roh Kudus rohnya Bapa, bukan 2, 3 realita. Sama seperti saya. Saya punya tubuh, saya punya firman, saya punya roh. Ada 3 realita, tapi hanya ada 1 manusia, Elia. Ya, Bapa itu realita, firman-Nya juga realita. Rohnya adalah realita, tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Gitu. 3. Jadi Tidak ada 3, hanya 1 Allah gitu. Jadi Ya, 3 hanya ada itu satu 1 Allah. gitu. Ya, Oh. tiga realita dalam 1 hakikat ilahi. Ya. Artinya pada saat Yesus masih bayi itu, apakah Bapak juga masih bayi gitu? Oh enggak, yang menjadi manusia kan firman, bukan Bapa. Firman. Oke. Firman Bapa yang menjadi manusia, bukan realita Bapa. Ya itu Paham ayat ya? yang Ada lagi yang mau ditanya? kayak ini Matius 11:25 itu kayak ambigu gitu kalau dimasukkan ke Tritunggal itu. Ya, Soalnya bagimu itu ambigu, bagi kami nggak ambigu. Kan Yesus bagimu aja itu bersyukur. ambigu. Bagi para rasul tuh ndak ambigu. Bagi para bapak-bapak gereja tuh ndak ambigu. Bagimu aja itu ambigu. Pak Erwan, ambigu nggak itu bagi Bapak? Apa? Matius 11 ayat 25 itu. Ambigu Udah nggak itu? udah dijelaskan tadi toh. Iya. Iya. Jadi ambigu itu kan relatif buat kamu aja. Memang IQ, ada memang yang tidak bisa menangkap pada level tertentu begitu. Tapi kan enggak apa-apa. Namanya juga tingkat ini orang kan beda-beda, Bro. Iya, oke. Najib sudah ya. Oyo Oke. Sweety, Oyo Sweety silakan lanjut. Shalom Bang. Iya, silakan. Oke Bang. Sebenarnya apa dulu ya, pernyataanku dulu ya. Sebenarnya sejak pertama mendengar perkataan Bro Elia ini di media sosial, sangat tertarik aku pengajarannya semua. Boleh dicari tempat yang lebih aman supaya enak suaranya. Cari Udah aman, Bang? tempat yang Masih berusaha, cari Pak. Lanjut Pak Erwan. ya, kalau bisa cari tempat yang aman dong supaya lebih enak. Supaya maksimal. Udah Pak? Masih belum? Masih belum ya? Iya. Oke, lanjut dulu ke tempat yang lain. Berarti aku cari tempat dulu, ya, kayak yang lain dulu Bang. Sambil mendengar aku dulu ya. Dilanjut ke orang dulu Bang. Ya udah selalu. Iya. Oke. Silakan Tina, mau tanya apa Tina? Tina, monggo. Halo. Tina. Ya, Ya. silakan silakan mau bertanya. Ya gini, ini aku tertarik dengan Kak Elianya masukannya. Jadi gini Kak, saya kan kemarin itu aslinya Kristen ya. Nah terus saya menikah dengan orang Muslim. Selama 2 tahun saya beragama Muslim, saya meninggalkan Tuhan Yesus. Setelah 2 tahun itu saya berpisah dan akhirnya saya kembali lagi ke Kristen. Tetapi selama saya menjalani agama Kristen yang sekarang, yang saat ini saya kembali, banyak masukan-masukan dari orang-orang itu ya, mohon maaf ya, dari Muslim katanya kamu sudah tidak ada keselamatan lagi, kamu sudah murtad, kamu dari segala macam, kamu sudah meninggalkan Tuhan, kamu sudah tidak punya surga. Mereka bilang begitu sama saya. Tapi saya terus buka Alkitab, nah, secara tiba-tiba saya menemukan ayat di Yeremia, kalau nggak salah saya lupa ayatnya, dia bilang, ya, dia sempat Yeremia. saya baca di situ,
Hai perempuan murtad, kembalilah kamu. Saya tidak akan pernah murka, hati saya tidak pernah muram. Kalau nggak salah ya Jadi saya mau minta masukan dari Kak Elianya, sepertinya masukan orang yang seperti itu sama saya apa benar ya Kak Elia gitu. Iya, kalau sekarang sudah kembali karena pernah meninggalkan Yesus, ya sungguh-sungguhlah menyadari kesalahannya dan kembalilah menjadi Kristen sejati. Jangan menjadi Kristen yang kolok-kolok lagi ya. Jadi kenallah Yesus secara pribadi, pahami apa yang menjadi kehendak Yesus dalam hidupmu, apa yang sudah dibuat Yesus atas hidupmu. Amin. Silakan dilanjutkan ya. Ya. Maksud saya begini Pak Erben, dia kan anak yang hilang ya. Nah Tuhan Yesus pernah berbicara tentang anak yang hilang. Anak yang hilang itu tidak ditolak oleh Tuhan. Orang yang murtad namun kembali lagi, itu dia sebenarnya tidak murtad. Dia hanya main-main. Orang yang murtad dengan sungguh-sungguh itu dari hatinya dia benci sekali Tuhan Yesus. Dan benar-benar murtad begitu. Nah orang-orang yang meninggalkan Yesus tapi tidak memilih kembali kepada Yesus sampai mati, itulah orang-orang yang sungguh-sungguh murtad. Jadi kamu sebenarnya sedang terhilang dan kamu puji Tuhan udah kembali. Kalau teman-teman kamu bilang kamu udah kehilangan surga, enggak apa-apa. Saya kehilangan surga yang memecah-mecah. Bidadari-bidadari enggak apa-apa. Tapi saya beroleh surga yang baru, yaitu surga yang kekal, yang hidup dalam kekudusan, kemurnian, dan tidak ada kuasa dosa. Jadi ya, kalau kamu seperti kata Pak Erben tadi, ya kamu harus tetap setia dalam imanmu yang sekarang, bertumbuh, jangan permalukan Yesus lagi. Iya, harus digembalakan dengan baik ya. Amin, amin. Jadi begini Kak Elia, kemarin itu kenapa saya memutuskan kembali lagi ke Kristen itu karena saya sempat sakit itu selama 1 bulan, tidak sadarkan diri. Saya 3 hari kritis tidak sadar, tapi di dalam mimpi saya itu saya dibawa seorang berpakaian putih. Dia hanya memberitahu kepada saya, kamu tinggal memilih jalanmu yang benar. Saya tidak memaksa kamu katanya, tapi wajahnya tidak kelihatan Kak Elia. Dia hanya berpakaian putih tapi di daerah kepala itu terang. Jadi saya sempat lihat di Alkitab itu, kalau nggak salah itu akulah jalan terang kalau nggak salah. Jadi di situ saya betul-betul sadar bahwa Tuhan betul-betul suruh saya, Tuhan masih sayang pada saya begitu. Saya tidak pernah terpengaruh. Jadi saya punya satu lagi pertanyaan yang terakhir Kak Elia. Kebetulan ini calon suami saya, mohon maaf ya, seorang Muslim. Tapi dia pengen masuk ke saya secara Kristen. Jadi yang pertanyaan saya ini, apakah saya tidak berdosa ketika saya harus membawa dia ke agama Kristen gitu? Enggak lah, justru kamu berbuat baik, kamu menyelamatkan jiwanya. Kalau kamu enggak salah itu namanya. Kamu sedang membawa dia kepada kebenaran dan untuk itulah kamu dipanggil kan. Kita kan disuruh oleh Tuhan menjadi penjala manusia. Ya kita harus memperkenalkan Kristus kepada manusia. Tuhan Yesus bilang biarlah buahmu itu tetap. Ya kamu buahmu itu tetap kelihatan dari apa? Ya orang-orang yang mau memberi diri dibaptis dari penginjilan kamu itu. Artinya kamu telah menjadi terang buat dia. Tapi kamu harus bantu bimbing dia agar dia bisa mengerti iman Kristen yang sungguh-sungguh dan sejati. Seperti kata Pak Erben tadi, harus mau digembalakan dalam gereja. Di dalam gereja kalian bertumbuh, kalian dibina, kalian dibimbing, dan itu gereja itu ibu kita yang membantu kita mengalami kesulitan kita secara spiritual. Gitu, ya. Jadi pergilah ke gereja. Ya. Sudah, Tina, ada lagi mau ditanya? Udah nggak ada, terima kasih Kak masukannya. Iya. Tuhan memberkati. Oke Tina ya, sungguh-sungguh ya di dalam iman kepada Yesus ya. Sungguh-sungguh baca Alkitab tiap hari, sungguh-sungguh ibadahnya, masa lalu ditinggalkan semuanya. Oke, terima kasih Tina. Amin ya. Cipeng Toko, silakan Cipeng Toko. Ya sebentar Pak. Ya. Salam Elia Miran. Halo. Salam Pak. Ya Cipeng. Ya. Silakan Cipeng Toko. Ada yang mau disampaikan Cipeng? Ini ada mau bertanya sedikit.
Boleh. Ini Muslim atau Kristen ini, Cipeng? Saya Kristen. Boleh, silakan. Ya, silakan. Tadi dibilang Bang Elia ini kalau Yesus itu Tuhan. Ya. Dan Tuhan itu gak sama dengan Allah, begitu ya? Ini mana? Tuhan beda dengan Allah. Artinya Tuhan itu gelar, Allah itu artinya hakikat sang ilahi. Itu tadi. Ya. Berarti Yesus itu bukan Allah. Yesus itu bukan Allah Bapa. Dia Allah memiliki Bapa. kodrat Allah dan kodrat manusia. Tapi dijelaskan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Mana ada firman itu Allah itu sendiri. Kayaknya cara bacamu salah itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kenapa firman itu adalah Allah? Karena firman bersama-sama dengan Allah. Apa artinya firman bersama-sama dengan Allah? Firman itu kan intelijensi Allah toh. Intelijensi Allah, pikiran Allah, hikmat Allah, kecerdasan Allah di dalam diri Allah. Jadi sesuatu yang ada di dalam hakikat Allah ya Allah. Seperti kamu, pikiranmu ya kamu, manusia, nggak mungkin pikiranmu pohon, ya toh. Jadi artinya pikiranmu ya manusia, rohmu ya manusia, tubuhmu ya manusia. Jadi firman Allah yang ada di dalam hakikat Allah ya hakikatnya Allah. Makanya disebut firman itu adalah Allah. Oh gitu. Iya itu. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Nah itu baru mantap. Oke, ada lagi? Satu lagi nih Bang, mau tanya dulu kan. Pernah terlintas lah dalam pikiran juga, dan pernah terpikir ketika kita mulai menjalani hari-hari kan, apa sebenarnya kehidupan ini? Satu. Terus yang kedua, di Alkitab kan nggak ada dijelaskan asal, yang dijelaskan cuma asal mulanya langit dan bumi dan segala isinya. Dan untuk Allah itu sendiri gak ada dijelaskan gitu. Ya Asal Allah itu mulai tidak gimana bisa, gitu. iya Allah itu nggak bisa dijelaskan. Bagaimana kau menjelaskan Allah? Allah Maha Kuasa transenden. Yang bisa kita ketahui, yang bisa kita pahami tentang Allah adalah bagaimana Allah mewahyukan diri dalam realitas sejarah. Bagaimana dia menciptakan, bagaimana dia berkomunikasi kepada Nabi, bagaimana dia bermujizat, bagaimana dia menyatakan kuasanya, hanya itu. Maka kita mengenal Allah sejauh mana Allah membuka tabir dirinya kepada kita. Dan pengenalan kita kepada Allah itu melalui teofani dan inkarnasi. Oh, Itu, bro. iya, Bang. Udah jelas ya. Udah jelas ya. Udah jelas lah, masa Oke. para Kristen pasti tahu. Ada lah. lagi? jelas. Mau ditanya? Gitu ya. Ada terakhir Oke. lagi terakhir. Aku tak Iya, menyapa silakan. dulu hambanya nih, Pak Cipto, shalom. Shalom Pak Wawan. Shalom, Pak. Pertanyaan Halo terakhir Bang, Pastor. ya. Elias, Ya, shalom semua. Shalom semua dalam ruangan KR ya. Semua Amin, kami suka Pak. kita Iya. selalu. Amin. Tuhan Yesus sayang. Ada lagi? Oke, silakan Ada Cipeng terakhir. Toko. Ya, ini Bang terakhir Bang. Dari kan agama kan udah banyak nih ajarannya. Ada Kristen, ada Islam, ada Konghucu segala macam. Dari semua agama ini apa yang membuat kita bahwa Kristen itu yang benar dari semuanya gitu? Kenapa saya percaya bahwa Kristen itu adalah kebenaran? Karena pribadi Yesus Kristus. Ya. Saya percaya bahwa Yesus itu satu-satunya yang datang dari surga, firman jadi manusia, satu-satunya yang tak berdosa, satu-satunya yang berkuasa dalam ajaran etika dan moral, satu-satunya yang berkuasa mengalahkan maut, satu-satunya yang tidak disentuh, tidak disentuh iblis, satu-satunya yang sudah naik ke surga menyediakan tempat buat manusia yang percaya padanya, satu-satunya yang datang di akhir zaman menjadi raja segala raja dan hakim yang adil,
satu-satunya yang berkuasa di bumi dan di sorga, dan dia berkuasa atas malaikat. Jadi karena tidak ada lagi pribadi seperti pribadi Yesus, maka saya percaya Kristen itu adalah kebenaran. Kristen itu adalah pilihan yang paling baik, yang paling tepat dan benar. Oke bang, kurasa cukup sih bang, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih bang. Pak Erben, saya ini dulu pamit dulu ya, soalnya saya mau pergi.